Assalamualaikum Bu Asna. Halo, Waalaikumsalam Bu Sofi. Apa kabarnya Bu Sofi? Alhamdulillah baik Bu Asna. Bu Asna sendiri apa kabar Bu Asna? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu, kemarin kan kita sempat ketemu nih. Katanya Ibu ingin ada yang dibicarakan ke saya. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya Bu, saya tuh pengen cerita tuh Bu dengan Ibu. Terus saya tuh pengen sekali mengembangkan ide-ide pembelajaran yang baru, yang kreatif, yang inovatif, sehingga dalam pembelajaran itu anak-anak murid saya itu tertarik, termotivasi gitu Bu dengan pembelajaran yang saya sajikan di kelas. Seperti itu Bu Asna. Oh iya, dengan belajar yang berinovasi dan kreatif tentunya akan meningkatkan pembelajaran siswa ya Bu ya. Iya Bu, jadi saya tuh pengennya tuh menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif di kelas. Saya juga pengen sekali mengembangkan media-media pembelajaran yang menarik, inovatif juga Bu. Seperti yang sering saya tonton-tonton itu kan Bu di TikTok gitu nah Bu, di YouTube. Jadi saya tuh pengen, tapi saya tuh bingung gimana cara memulainya gitu Bu. Nah, kira-kira Bu, nanti setelah kita berbincang-bincang ini Bu, kira-kira apa yang Bu harapkan Bu dari yang kita bicarakan ini Bu? Terus saya tuh pengennya ya memberikan pembelajaran yang inovatif Bu dengan cara menyajikan apa itu namanya media pembelajaran tadi Bu, yang inovatif tadi, yang kreatif, kemudian juga yang interaktif sehingga murid-murid saya tuh jadi tertarik gitu Bu, jadi nggak bosan mereka Bu. Oh iya, berarti Ibu pengen meningkatkan kreativitas inovasi ya Bu ya di kelas ya Bu ya. Ya Eh, betul. Langkah-langkahnya apa ya yang akan Ibu lakukan ya Bu ya untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi itu di kelas Ibu? Sepertinya kalau untuk saat ini saya secara pribadi dulu saya itu cari-cari info dulu Bu, saya cari-cari referensi dari YouTube, dari media sosial, dari Facebook, kemudian dari TikTok ya Bu ya. Jadi dari situ saya belajar Bu. Nah, itu kalau saya pribadi mencari sendiri gitu Bu. Saya juga berusaha mencari pengetahuan yang lain Bu, misalnya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar, baik itu seminar secara daring ataupun luring. Jadi dengan tujuan itu tadi Bu untuk mengembangkan media pembelajaran. Karena saat sekarang ini kan memang mereka murid-murid itu kan dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda Bu. Jadi kita sebagai guru mau tidak mau harus mengikuti apa yang mereka butuhkan. Jadi saya juga lihat sekarang guru-guru pada pakai ini nah Bu, apa Canva. Jadi saya juga belajar di situ Bu dengan ngutak-atik otak-atik sendiri gitu Bu. Cuman mungkin saya butuh seseorang yang menjadi mentor saya Bu, yang menjadi tempat bertanya saya gitu Bu Asna. Berarti Ibu banyak sekali ya referensi yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira Bu, dari semua yang Ibu utarakan tadi itu, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi kira-kira ya Bu ya, untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi pembelajaran di kelas Ibu nanti itu Bu? Kalau Dengan sekarang ya, iya Bu Asna. ya, dengan ya tadi Ibu bilang katanya mau apa namanya eh, melalui YouTube, Canva, kemudian tentunya ada tantangannya Bu ya. Kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi ya Bu ya nantinya tuh Bu? Mungkin kemampuan saya, Bu. Malum lah, Bu. Mungkin ke faktor umur kali ya, Bu ya. Faktor umur, faktor pikiran-pikiran yang bercabang-cabang kali ya, Bu ya. Jadi saya itu belum mampu, bukan belum mampu, belum begitu mampu dan belum begitu mumpuni menerapkan pembelajaran yang interaktif, yang kreatif juga dengan menggunakan media pembelajaran, Bu. Jadi disesuaikan dengan keragaman siswa seperti ini, Bu. Jadi permasalahan saya ya itu tadi saya juga belum memiliki ide bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Nah, Ibu bilang tadi ada masalah dengan pengembangan media pembelajaran yang inovatif ya Bu ya. Nah, menurut Ya, Ibu selain langkah-langkah itu, apa yang akan Ibu ambil untuk mengatasi masalah mengenai media pembelajaran dan siswa yang dalam kelas itu yang beragam ya Bu ya, tentunya kebutuhan siswa kan banyak tuh Bu ya, iya. kebutuhan siswa, kemudian dengan karakter siswa yang beragam. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut Bu?
mengenai media, mengenai siswa yang beragam itu? Sepertinya mungkin begini, Bu. Setelah saya belajar secara mandiri, tentunya saya menerapkannya itu secara bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan, bertahap. Dan pada akhirnya saya yakin juga, Bu, insya Allah kalau sudah kita mulai, mudah-mudahan konsisten ke depannya dan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan sehingga anak-anak pun murid-murid saya jadi semakin termotivasi begitu, Bu. Saya itu juga pengen sekali, Bu, mungkin yang bisa jadi mentor saya nanti sekalian aja Bu Asna gitu, Bu Asna. Insya Allah. Nah, dari rencana-rencana Ibu yang setelah Ibu gambarkan tadi, Bu, bagaimana rencana Ibu tuh untuk memastikan bahwa rencana Ibu tuh akan berhasil untuk menerapkan nanti di kelasnya, Bu ya? Ya, ya tentunya kan sudah saya katakan tadi ya Bu ya, saya akan melakukan secara bertahap. Kemudian setiap pembelajaran mungkin saya bisa meminta umpan balik dari anak-anak didik saya atau mungkin dari rekan sejawat saya yang mungkin satu fase ataupun fase sebelumnya atau di atasnya atau mungkin juga kepala sekolah. Jadi eh, dari umpan balik itu tentunya bisa memastikan rencana yang saya ingin lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi mungkin seperti itu Bu Asna. Berarti dengan melakukan evaluasi ya Bu ya, dengan cara meminta umpan balik, baik itu dari teman, siswa maupun pimpinan kita ya Bu ya di sekolah ya. Bu Asna. Nah Ibu setelah Ibu melakukan umpan balik ya Bu ya, kira-kira Bu apa tuh Bu komitmen yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan pembelajaran inovasi ini? Setelah setelah mungkin saya lakukan secara bertahap, tentunya saya sebagai guru bukan hanya saat sekarang saja saya melakukan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang inovatif, tapi saya harap dan mungkin saya mempunyai niat berkomitmen terhadap diri saya akan melakukan pembelajaran demikian itu secara konsisten, Ibu. Jadi bukan hanya saat sekarang saja, tapi besok, kemudian besoknya lagi, dan akan berkelanjutan dan berkesinambungan, gitu, Ibu. Ya berarti dengan cara berkelanjutan, berkesinambungan, berkolaborasi juga ya Bu ya sama teman-teman Ibu ya, dengan cara tadi meminta umpan balik ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Dari permasalahannya Ibu hadapi tadi, tentunya kan banyak tuh Ibu menemukan ide-ide ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu menggunakan Canva, kemudian YouTube, ataupun mengenai Ibu nonton di TikTok yang lagi tren sekarang ya Bu ya. Dari situ banyak kita bisa mengambil pembelajarannya ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah bercerita tentang masalah-masalah Ibu ini kepada saya? Saya lega sekali Bu Asna. Jadi semua unek-unek yang ada di kepala saya itu Bu jadi plong gitu Bu. Jadi mungkin dari beberapa saran Ibu tadi itu akan saya lakukan. Kemudian juga saya juga itu bertekad untuk diri saya, berkomitmen dengan diri saya untuk mengembangkan media pembelajaran itu secara kreatif dan inovatif, secara berkesinambungan dan juga maksimal. Iya, baik sekali Ibu. Saya senang sekali mendengarnya ya Bu, karena Ibu dengan perasaan yakin kalau Ibu akan bisa mencapai tujuan apa yang Ibu harapkan selama ini, yaitu mengembangkan pembelajaran yang inovatif ya Bu ya di kelas ya Bu ya. Semoga semuanya bisa tercapai apa yang Ibu inginkan ya Bu. Amin ya Bu. Makasih banyak ya Bu Asna waktunya, kemudian lagi apa ya doa-doanya Ibu juga, kemudian harapan Ibu tentunya apa yang Ibu sampaikan itu menjadi penyemangat juga buat saya Bu Asna. Iya, sama-sama Ibu Sofi. Kita juga sekalian sharing ya Bu Sofi ya. Iya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Sofi ya sudah mau bercerita kepada saya. Sama-sama Bu Asna. Terima kasih juga sudah mau menjadi pendengar yang baik buat saya Bu Asna. Iya, sama-sama Bu Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kita mulai ya dari 1956. Assalamualaikum Ibu Asna.
Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sudah mendingan, sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu Asna, kemarin kita sudah janjian ya untuk ketemuan hari ini ya. Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan atau ada sesuatu hal yang ingin Ibu bahas kali ini? Iya Ibu gak sibuk kan hari ini ya Bu ya? Insya Allah selalu ada waktu. Alhamdulillah. Ini Bu saya ingin curhat tentang siswa yang ada di kelas saya Bu. Curhat tentang siswa yang ada di kelas. Saya itu mendapatkan siswa yang istimewa menurut saya gitu loh Bu. Oh, luar biasa sekali. Jadi itu permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya, anak-anak Iya, yang istimewa. Bisa Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan murid Ibu tersebut? Iya, saya itu mendapatkan anak pindahan Bu. Anak pindahan tersebut saya bilang istimewa sih ya. Beliau itu anaknya pendiam banget. Kemudian anaknya ganteng, rapi, bersih sih ya. Cuman ya itu pendiamnya kelewat pendiam sih Bu menurut saya di kelas itu kalau nggak ditanya nggak menjawab itu pun kadang kalau ditanya pun diam aja dianya Bu. Oh, jadi itu ya yang jadi permasalahan ya. Iya Bu. Dia tidak seperti teman-temannya yang lain ya pastinya. Heeh. Oh, nah berdasarkan permasalahan tersebut, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita kali ini? Saya pinginnya sih anak tersebut mungkin ada perubahan ya Bu, terutama mungkin dalam berkomunikasi itu yang pertama karena kalau untuk dituntut pintar, maaf beliau itu memang jauh dari kata yang namanya pintar, tapi yang namanya anak tetap punya keistimewaan masing-masing ya Bu. Ya, Walaupun dia seperti itu dari akademiknya kurang, mungkin dia ada punya keistimewaan di tempat lain, di bidang studi yang lain kan gitu. Jadi target saya itu nggak terlalu muluk ya, nggak terlalu berlebihan. Saya pengen dia itu bisa berkomunikasi dengan teman ataupun dengan saya selaku wali kelasnya. Itu sih Bu target saya Bu. Baik. Berarti dari tujuan Ibu tadi tentunya kita harus mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil ya supaya nantinya anak tersebut sesuai dengan harapan Ibu. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut? Langkah yang pertama yang akan saya ambil, karena beliau ini anak pindahan ya Bu ya, otomatis mungkin saya akan, kalau beliau tidak pindahan, saya mungkin bisa berkonsultasi sama teman sejawat saya sebelumnya. Ya, sebelumnya ya. Iya, tapi karena beliau anak pindahan, otomatis saya harus berkonsultasi sama bundanya atau orang tuanya ya Bu ya. Saya pengen tahu apa kendala yang dia hadapi di rumah, baik itu tentang pembelajaran ataupun tentang pergaulan dia selama di rumah. Kebiasaan-kebiasaan dia saat di rumah itu seperti apa? Apakah kira-kira tuh sama kebiasaan yang dia lakukan di sekolah itu dengan kebiasaan dia di rumah gitu Ibu Ismi. Karena kebiasaan dia itu di sekolah itu untuk ngomong itu susah. Itu yang pertama. Kemudian beliau itu kalau ngomong itu harus dia itu kalau mau ngomong sama kita itu harus memegang kita dulu gitu. Suaranya itu pelan sekali. Kalau misalnya nggak kita dengerin gitu nggak kedengeran dia tuh ngomong apa, saking pelannya suaranya gitu. Jadi saya pingin dia tuh bisa berkomunikasi gitu nah Bu. Itu sih Bu. Berarti memang benar-benar ini ya butuh butuh penanganan khusus berarti ya. Selain itu, apakah ada trik-trik khusus atau kemungkinan apa yang Ibu ambil yang lebih bisa memberikan dampak yang signifikan untuk mencapai tujuan Ibu dalam mengatasi anak tersebut? Karena kita dominannya di kelas ya Bu ya, mungkin saya akan berusaha untuk berkolaborasi sama temannya, karena berdiferensiasi gitu, belajar dengan mengelompokkan dia dengan teman-teman yang
kalau di kelas itu yang paling banyak omong lah gitu ibaratnya ya Bu ya. Kan di kelas itu pasti ada ya Bu ya anak-anak yang lebih dominan untuk berbicara atau anak-anak yang pendiam. Mungkin kalau saya akan berusaha, saya akan coba untuk meletakkan atau mengelompokkan beliau ini dengan teman-temannya yang lebih aktif. Mungkin dengan begitu dia mungkin dengan faktor teman yang banyak ngomong, mungkin nanti dianya akan bisa untuk ikut ngomong juga gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan yang pertama ya Bu, untuk di kelas. Iya. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan itu, Ibu selain apa namanya memberikan peran kepada teman-temannya ya. Mungkin ada strategi lain yang akan Ibu ambil atau Ibu terapkan untuk mengatasi itu yang selain dengan temannya tadi? Oh mungkin ini ya Bu, gitu. Gimana Bu? Mungkin dengan orang tuanya gitu. Oh iya, mungkin dengan orang tuanya tetap berkomunikasi ya Bu ya. Kira-kira tuh apa yang sebaiknya dilakukan untuk orang tuanya gitu ya Bu ya. Kemudian tetap menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Kira-kira ada perkembangan apa yang sudah bisa terjadi perubahan pada anak tersebut gitu. Kemudian mungkin dengan mengajak dia, kebetulan di sekolah kan ada kegiatan eskul nih Bu. Iya. Saya akan coba untuk mengajak beliau atau menyuruh beliau untuk ikut kegiatan eskul yang ada di sekolah. Mungkin dengan begitu dia akan lebih termotivasi untuk bisa berkomunikasi dengan teman-temannya itu Bu. Baik. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari strategi-strategi Ibu tadi, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk menuntaskan itu? Kalau untuk waktunya, kemungkinan mungkin nggak bisa cepat ya Bu ya, karena dalam waktu beberapa bulan ini saja dia belum begitu nampak perubahan. Mungkin karena kita sudah mau di akhir semester, saya akan coba untuk limit waktunya itu semester pertama gitu ya Bu. Mungkin selama 6 bulan ini saya akan coba apakah kira-kira ada perubahan atau tidak dari anak tersebut setelah apa-apa yang saya lakukan itu Bu. Tentunya untuk melaksanakan itu banyak sekali ya. Mungkin ada tantangan atau gangguan-gangguan lain ketika Ibu melaksanakan strategi-strategi tadi? Tantangannya kalau di kelas ya mungkin teman-temannya ya Bu. Teman-temannya yang kurang bisa menerima atau agak susah untuk bergaul dengan beliau gitu ya Bu ya. Mungkin tantangannya itu, tapi mungkin saya akan tetap berkomunikasi dengan teman-temannya kalau kita itu semua itu sama ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan atau pembatasan sebagai anak yang pindahan ataupun anak-anak yang lama gitu. Jadi ini ya, kolaborasi dengan orang tua, dengan temannya, juga mungkin Ibu harus membutuhkan waktu tenaga ekstra ya untuk mengkondisikan anak tersebut. Oke baik, untuk selanjutnya dari berbagai strategi tadi tentunya Ibu memiliki satu komitmen tersendiri. Bagaimana terkait dengan rencana strategi-strategi yang akan Ibu lakukan tadi? Komitmen seperti apa? Komitmennya tentunya saya tetap akan berkomunikasi sama orang tuanya ya Bu ya. Itu yang pertama. Karena saya juga harus tetap berkomunikasi, memberikan masukan kepada orang tuanya. Kalau anaknya ini adalah anak yang istimewa ya Bu ya. Jadi mungkin perlakuannya akan beda. Karena selama ini setelah saya berkomunikasi dengan orang tuanya itu, ternyata mungkin beliau baru memperhatikan gimana kondisi anak tersebut gitu ya Bu ya. Mengkondisikan, oh ya anak saya seperti ini, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ternyata, oh iya Bu, sama anak saya di sekolah juga seperti itu, di rumah juga seperti itu, sama seperti yang Ibu
katakan seperti itu. Kemudian kami dari pihak sekolah juga menyarankan beliau itu harus bagaimana mengambil tindakan untuk anak tersebut gitu Bu. Ya alhamdulillahnya orang tuanya menerima apa yang kami sampaikan, tidak ibaratnya tidak malu ya Bu ya dengan kondisi anak tersebut gitu. Iya, luar biasa ya Ibu. Mungkin itu berkenaan juga cara berkomunikasi Ibu dengan orang tuanya ya, luar biasa. Orang tuanya bisa menerima dengan baik gitu ya. Mungkin ada nggak dari teman-teman gitu di sekolah, apa namanya, atau siapa yang selain kan ini kan Ibu sendiri dan orang tuanya, apakah ada orang lain selain Ibu dan orang tuanya yang apa namanya, bisa membantu Ibu untuk menghandle rencana-rencana, strategi-strategi Ibu untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Kalau yang untuk menghandle rencana-rencana saya mungkin teman-temannya aja ya Bu ya, itu menurut saya karena yang kesehariannya itu bersama itu adalah teman-teman satu kelasnya gitu Bu. Oke, jadi ini ya kolaborasi karena itu anak tuh pasti mungkin tidak terlalu banyak aktivitas juga dia mungkin ya di luar ya, di Iya, kelas saja gitu ya? karena dia anaknya pendiam jadi mungkin lebih banyak Ya, lebih ya. banyak di kelas. Jadi lebih banyak di kelas. Jadi istirahat pun kadang lebih banyak di kelas daripada dia keluar bermain di luar ruangan gitu Bu. Karena beliau juga kalau jajan itu dia lebih bawa bekal dari rumah daripada jajan di kantin di sekolah. Ya, Jadi ya. Jadi kumpul dengan teman itu agak jarang kalau di luar kelas gitu Bu. baik. Jadi apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Saya akan tetap berusaha dengan komitmen yang saya ucapkan tadi ya Bu ya, tetap berkolaborasi, baik itu dengan orang tua maupun dengan teman-temannya, kemudian tetap menyayangi dia lah Bu, walaupun dia berbeda dari temannya, otomatis perhatian juga kita akan lebih kepada beliau ya, agar dia tidak merasa beda dari teman-temannya gitu Bu. Iya. Berarti luar biasa sekali ya Ibu ya, menangani anak-anak seperti ini itu tidak mudah, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu gitu. Sedangkan sudah menggunakan berbagai cara, orang tua juga tidak bisa menerima seperti anak yang tadi yang anak Bu Asta ya. Tapi tentunya kita benar apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa semuanya pasti butuh konsistensi agar semua dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan. Baik Bu Asna, terima kasih sudah berbagi pengalaman dan mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya, mendapatkan solusi yang menjadi dan saya mendapatkan informasi juga pengetahuan yang sudah Ibu alami. Terima kasih sekali lagi Ibu, sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Saya ingin sekali mendengar hasil dari rencana Ibu tadi ya, ke depannya dalam waktu 6 bulan tadi. Iya Ibu. Iya. Baik Bu, saya juga terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan saya curhat tentang anak-anak saya di kelas yang Sama-sama. istimewa ini. Dan terima kasih juga atas dukungan-dukungannya ya Bu ya. Jadi masalah saya bisa sedikit atau merasa terselesaikan buat saya. Jadi saya lebih merasa lega karena bisa curhat sama Ibu atas masalah yang Alhamdulillah. saya hadapi. Terima kasih ya Bu Ismi ya. Sama-sama Ibu, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.